Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kali ini saya akan memberi materi pembelajaran pada bab pertama yaitu tentang gharib. Nah, biasanya kita dalam Al-Qur'an itu ada beberapa tanda untuk membaca Al-Qur'an ya, ada tanda-tanda khususnya. Nah, sering tanda-tanda khusus ini sering disebut dengan tanda gharib, yaitu tanda asing. Gharib itu sendiri artinya asing. Nah, ada sekitar 12 tanda yang mesti adik-adik ketahui pada pembelajaran bab pertama di kelas 6 ini. Bisa dilihat pada layar nanti. Tanda pertama yaitu sakta. Oke, langsung saja kita akan masuk kepada pembelajaran pertama yaitu tentang sakta. Bisa dilihat tulisan sakta. Nah, tulisan sakta ini terdapat beberapa tanda di dalam Al-Qur'an. Salah satunya di ayat surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 2. Nah, cara membaca sakta ini yaitu berhenti sebentar tanpa napas. Contohnya seperti ini ya. Bisa dilihat di bagian layar nanti. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Tahan. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Ingat ya, paskat kalimat iwaja jangan berhenti, jangan tarik napas, tetap ditahan napasnya. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira berhenti iwaja, tapi tidak menarik napas, kita posisi seperti itu. Nah, kalau ketemu huruf sakta ini ya, walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san. Nah, seperti itu ya. Iwaja, tahan, napasnya tahan, jangan tarik napas, langsung disambung dengan ayat selanjutnya. Iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan. Ingat ya, seperti itu ya cara membacanya. Kemudian huruf sakta ini terdapat lagi dalam satu ayat lain yaitu di surah Yasin. Nah, di sini surah Yasin, pada ayat 52 ya, surah Yasin. Silakan dibuka. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Ingat ya, cara membacanya itu mim. Nah, di sini antara mim marqadina wa hadza ma wa'ada ar-rahman itu tengah-tengahnya ada tulisan sakta. Nah, itu cara membacanya tadi. Ingat, cara membacanya kita berhenti tapi tidak menarik napas. Seperti ini. Man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Ingat ya, berhenti tapi tidak tarik napas. Biasanya kalau kita berhenti min marqadina, tarik napas. Nah, tapi sekarang karena ada tanda sakta, jadi kita berhenti tapi tidak tarik napas. Min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Nah, seperti itu ya. Berhenti tapi kita tidak menarik napas. Itu terdapat di dalam Al-Qur'an itu ada 4 ayat kalau nggak salah. Salah satu di surah Al-Kahfi, surah Yasin, dan surah Al-Qiyamah ayat 27. Nah, di sini wakila man raqo. Jangan marraqo, jangan man raqo. Nah, man raqo. Kol-kolnya jangan lupa qafnya ya. Terus di surah Al-Mutaffifin juga ada. Di kallabal rana, berhenti, jangan tarik napas, lanjutkan. Kallabal, kasih jeda ya. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, seperti itu cara membaca sakta, dan sakta ini termasuk salah satu tanda gharib, yaitu tanda asing di dalam Al-Qur'an. Oke, langsung kita masuk ke dua tanda gharib, yaitu ismam. Kalau biasanya ismam artinya menampakkan doma yang terbuang dengan isyarat bibir. Isyarat bibir dimunculkan dengan cara memajukan bibir atau memonyongkan bibir ketika sedang membaca gunna.
Nah, di sini dalam ayat surah Yusuf itu ada satu ayat yang kita ketika bertemu dengan tanda ismam, kita wajib memoncongkan hidung kita ketika mendengung. Nah, di sini saya contohkan di sini, lihat pada surah Yusuf, silakan dibuka ayat 11 ya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna, manna harusnya la ta'manna, tapi karena di sini ada tanda ismam, kita wajib memunculkan bibir kita. Ismam itu sendiri dhamma yang terbuang dengan isyarat bibir. Jadi hukum tajwid dhamma itu dhamma yang harusnya dhamma tadi kita baca la ta'manna terbuang dan diganti dengan isyarat bibir tadi la ta'manna. La ta'manna agak muncung bibir. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Nah, harusnya kita tadi membacanya itu kan tulisannya la ta'manna, la ta'manna. Tapi karena ada isman jadi kita membacanya la ta'manna, ada moncong. Terus masuk ke 3, imalah. Imalah artinya pembacaan fathah yang miring. Maksudnya pembacaan fathah yang miring ke kasrah pada surah Hud ini terdapat pada surah Hud ayat 41. Nah, bunyi ro pada kata majroha dibaca re. Harusnya majroha jadi dibaca re, sehingga menjadi majreha menurut qiraah Hafaz. Imalah hanya tanda imalah ini hanya ada di salah satu ayat di surah Hud. Nah, di situ di sini ada contoh, lihat surah Hud ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala arkabu fiha bismillah, harusnya majroha, tapi di sini karena ada imalah dibaca majreha, harusnya majroha bacanya itu. Wa qala arkabu fiha bismillah majreha wa mursaha, harusnya majroha wa mursaha, itu tulisan aslinya, tapi karena ada tanda imalah jadi kita ganti dengan ro, itu jadi re. Bismillahi majreha wa mursaha. Nah, inilah hebatnya Al-Quran dengan tanda-tanda khususnya tadi. Oke, baiklah adik-adik sekalian, untuk tanda keempat sampai ke tanda ke-12 mungkin akan kita lanjut pada pembelajaran selanjutnya. Nah, ingat yang telah kita pelajari sementara ini adalah tanda sakta, tanda imalah, sama ismam. Nah, demikian adik-adik. Mungkin untuk selanjutnya 4.4 dan selanjutnya akan kita lanjut pada video yang selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menyimak penjelasan dari kakak. Semoga bisa adik pahami dan bisa adik praktekkan nanti ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.